Hai, aku Bintang Ibrahim dan ini adalah vlog School from Home yang dibuat oleh anak-anak 9A. Langsung saja. Ya, dan tadi itu adalah sedikit cuplikan teman-teman kita yang bercerita tentang pengalaman mereka bertatap muka di sekolah dan solusi untuk pembelajaran online yang lebih efektif. Dan untuk lebih lanjut, langsung saja kita tonton bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Sadewa dari kelas 9A. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya mengenai tatap muka di sekolah. Setelah saya melakukan tatap muka di sekolah, saya merasakan ada perbedaan antara melakukan pembelajaran secara daring dan juga pembelajaran secara tatap muka. Pada saat saya melakukan pembelajaran daring, saya masih memiliki beberapa kendala, di antara lain yaitu jaringan koneksi internet yang lemot dan juga penjelasan dari Bapak Ibu guru yang terlalu panjang sehingga membuat saya terasa agak bosan. Sedangkan pada saat melakukan pembelajaran secara tatap muka, saya sudah tidak merasakan bosan lagi karena di sana aja banyak teman. Selain itu juga, saya juga dapat menyerap penjelasan materi dengan jelas dan singkat. Namun pada saat melakukan tatap muka, saya masih merasa takut karena kondisi pandemi COVID-19 ini. Masih banyak orang yang terjangkit virus COVID-19 ini dan kita tidak tahu siapa saja. Maka dari itu, menurut saya lebih baik kita melakukan pembelajaran secara daring. Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam daring yaitu kita harus mempersingkat materi pembelajaran karena materi pembelajaran yang terlalu panjang membuat menurut saya kita lebih bosan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Stuti Handayani dari kelas 9A. Saya akan menceritakan pengalaman saya ketika tatap muka di sekolah. Pengalaman saya saat pembelajaran tatap muka berbeda dengan pembelajaran sebelum pandemi. Saya harus memakai masker dari rumah, mencuci tangan ketika sampai di sekolah, diperiksa suhu badannya, dan selalu menjaga jarak dengan teman. Setiap murid yang berangkat sekolah menggunakan kendaraan umum diwajibkan memakai jaket dan menjaga jarak. Banyak siswa setiap kelas juga dibagi menjadi 2 agar siswa dapat menjaga jarak atau physical distancing. Tetapi walaupun begitu, saya senang karena pembelajaran sudah dimulai kembali, meskipun secara terbatas. Waktu pembelajaran dan materi yang diberikan juga sangat terbatas karena jam belajar kita di sekolah dikurangi. Oleh karena itu, kami diberi bantuan kuota untuk belajar sendiri melalui sosial media seperti Google Classroom dan Zoom. Hal itu merupakan pengalaman baru bagi saya. Solusi pembelajaran online di masa pandemi ini, yang pertama, bijaklah dalam menggunakan kuota belajar dari pemerintah. Pahami materi dari ibu bapak guru, kerjakan tugas sesegera mungkin, dan jangan menunda-nunda pekerjaan agar tugas tidak menumpuk. Lalu, kita juga bisa mencari referensi belajar selain dari buku, bisa dari lingkungan sekitar atau internet. Tetap semangat, jaga jarak, dan jangan lupa memakai masker. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karisma Utami dari kelas 9A. Saya akan menceritakan pengalaman saya selama pembelajaran tatap muka di sekolah. Jadi, pengalaman saya selama pembelajaran tatap muka di sekolah, saya merasa sangat senang karena saya bisa kembali ke sekolah, bisa bertemu dengan teman-teman, dan bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru. Terlebih lagi, saya bisa bermain dan ngobrol sama teman-teman di sekolah, walaupun tidak semuanya bisa datang ke sekolah, tapi itu sudah bisa mengurangi rasa kangen kepada teman-teman dan Bapak Ibu guru. Namun, di sisi lain,
Walaupun materi pembelajaran dijelaskan secara langsung oleh Bapak Ibu guru di sekolah, waktu belajarnya tidak efektif karena jadwal yang ditetapkan berbeda dengan jadwal yang ditetapkan saat sebelum adanya pandemi COVID-19. Maka dari itu, agar pembelajaran tetap efektif, saya mempunyai beberapa tips belajar, yaitu yang pertama, materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru di sekolah dapat kita pelajari kembali di rumah, atau pelajaran yang belum dijelaskan oleh Bapak Ibu guru dapat kita pelajari terlebih dahulu di rumah, agar ketika dijelaskan kita dapat lebih mudah untuk memahaminya. Yang kedua, kita bisa mencari referensi belajar dari berbagai sumber. Contohnya, yaitu dari internet ataupun lingkungan sekitar. Jadi, tidak hanya dari buku saja. Kita juga diberikan tunjangan belajar berupa kuota internet, bukan? Diharapkan kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk belajar. Tetap semangat! Selama mengikuti pembelajaran tatap muka secara terbatas, saya merasa senang karena dengan adanya metode pembelajaran ini, saya dapat bertemu dengan teman-teman saya. Walaupun hanya sebagian saja, tapi hal ini dapat mengurangi rasa kerinduan saya kepada mereka. Dan juga pada saat pembelajaran secara tatap muka ini berlangsung, saya menjadi lebih mudah untuk memahami materi yang sedang disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru. Karena saya dapat mempertanyakan hal-hal yang belum saya pahami secara langsung, tanpa adanya kendala-kendala yang sering kali terjadi dalam pembelajaran secara daring. Namun, karena waktu pembelajaran secara tatap muka itu singkat, maka banyak materi-materi yang belum selesai untuk dibahas. Karena waktunya yang singkat itu, maka kita harus bisa memanfaatkan waktu kita di rumah dengan cara belajar secara mandiri di rumah. Kita bisa mencari tambahan materi di internet, melihat video-video pembelajaran di YouTube, atau mungkin ada materi-materi yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Bapak atau Ibu guru melalui WA atau Telegram yang sudah disediakan. Jadi, kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anvalia Nika Saputra dari kelas 9A. Jadi, pengalaman saya ketika pembelajaran tatap muka di sekolah adalah saya dapat bertemu kembali dengan teman-teman, Bapak atau Ibu guru, dan saya juga dapat melihat kembali lingkungan sekolah. Namun, saat mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah, satu hari ada 6 mata pelajaran dan waktu yang digunakan untuk membahas satu persatu materi itu sangat singkat. Jadi, terkadang saya masih belum menguasai materi yang telah diajarkan oleh Bapak atau Ibu guru. Maka dari itu, saya memiliki solusi untuk mengatasi masalah ini, yaitu ketika saya pulang sekolah, saya akan membaca atau mengulangi mata pelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru. Jika masih belum dikuasai, saya akan mencari referensi di internet. Apalagi kuota pembelajaran sekarang dipasok oleh pemerintah, jadi gunakanlah sebaik-baiknya kuota tersebut. Semangatlah dalam mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itulah tadi vlog School from Home dari kelas 9A. Terima kasih yang telah menyaksikan dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.